Semua orang sudah menyerah dengan kapitalisme dan tidak peduli dengan dunia politik yang dipenuhi dengan sampah dan hal-hal negatif. Setelah sebelumnya kita membahas tentang krisis dan konflik yang menyebar di berbagai belahan dunia, bersamaan dengan masyarakat yang tidak peduli dengan keadaan tersebut, kali ini kita akan membahas kehidupan alternatif di era krisis, yang mungkin saja dapat menjadi pilihan bagi diri kita dalam mengambil sebuah tindakan di tengah huru-hara peradaban yang kian absurd dan mengkhawatirkan. Kemarin kita udah bahas di part 1 tentang buku dari Francis Fukuyama yang memprediksi keadaan dunia saat ini dengan kemenangan kapitalisme dan demokrasi liberal. Nah, dalam buku tersebut, Fukuyama mendeskripsikan the last man atau orang terakhir yang berusaha menjalani dan menikmati kehidupan modern tanpa lagi peduli dengan konflik antar ideologi dan krisis kemanusiaan yang menyebar luas dalam kehidupan manusia. Dengan kata lain, seseorang memilih untuk menjalani jenis kehidupan dengan kebebasan dan pelepasan tanggung jawab dari ikatan-ikatan sosial yang sebelumnya eksis dalam kehidupan masyarakat kita. Jadi bisa dibilang, semua orang sudah menyerah dengan kapitalisme dan tidak peduli dengan dunia politik yang dipenuhi dengan sampah dan hal-hal negatif, hingga memutuskan untuk menjalani beragam jenis gaya hidup yang diambil oleh masing-masing individu, hingga menempatkan tanggung jawab individual di atas kepentingan sosial. Gambaran tersebut persis seperti kehidupan cyberpunk yang mungkin sering kita lihat di dalam film, buku, atau game yang bertemakan kehidupan masa depan, di mana manusia fokus pada kebahagiaan pribadi atau kebahagiaan individu, sebab tidak ada lagi yang bisa diubah dan dilakukan atau diperjuangkan dari diri manusia itu sendiri. Percaya atau tidak, gaya kehidupan seperti itu sudah banyak dijalani oleh kebanyakan masyarakat global saat ini, bahkan termasuk masyarakat Indonesia itu sendiri, di mana orang-orang sudah tidak peduli dan bodoh amat dengan dunia politik maupun pandangan hidup masing-masing orang, selama diri mereka dapat bebas menjalani kehidupan versi diri mereka sendiri gitu. Yang penting cara mereka untuk nyari duit itu nggak diganggu, dan sisanya persetan dengan orang lain dan persetan dengan politik, persetan dengan peradaban, dan persetan dengan kenyataan. Seperti yang kita tahu bahwa sangat amat banyak orang dari desa yang berbondong-bondong ke kota untuk mengadu nasib dan sekedar bertahan hidup di daerah perkotaan. Kemudian bersamaan dengan lahirnya krisis di kota-kota besar, baik dalam konteks krisis kenaikan harga barang seperti inflasi dan lain-lain, maupun menurunnya moralitas dan etika dalam kehidupan masyarakat kota, pada akhirnya hal tersebut akan melahirkan gelombang kepulangan beberapa masyarakat yang lebih memilih untuk menghabiskan hidupnya di desa dengan penuh ketenangan. Sebab kehidupan pedesaan masih menyisakan jenis kehidupan klasik, seperti kebutuhan pangan yang masih bisa ditanam dan dipanen sendiri, serta moralitas dan etika yang masih sedikit banyak dipertahankan. Jadi mereka memilih untuk menjauhi konflik dan krisis dengan jenis kehidupan tradisional, seperti para leluhur manusia di masa lampau menjalani kehidupan. Meskipun Francis Fukuyama dan Slavoj Žižek mengatakan bahwa kapitalisme telah menang dan tidak ada cara untuk menghentikan hal tersebut, namun hal itu tidak dapat menghapuskan keberadaan orang-orang idealis yang tetap mengharapkan adanya perubahan dalam kehidupan manusia. Mereka adalah golongan masyarakat yang masih percaya bahwa keadaan yang saat ini peradaban manusia jalani dapat menjadi lebih baik ketika manusia itu sendiri memang mau berubah. Mereka diisi oleh para kaum revolusionis yang percaya bahwa mereka dapat mendirikan pemerintahan yang lebih baik hingga melahirkan kehidupan sosial yang adil dan memanusiakan manusia.
Mereka juga dapat ditemui dalam diri orang-orang agamis yang masih menggenggam erat nilai-nilai keagamaan yang diharapkan dapat mengembalikan manusia pada jalan moralitas dan kemanusiaan, serta menanti kedatangan juru selamat seperti Imam Mahdi di Islam, Mesias dalam Yahudi, Yesus bagi umat Kristen, dan Kalki Avatara bagi penganut ajaran Hindu. Jadi, bisa dibilang, pilihannya hanyalah hidup bersamaan dengan krisis itu sendiri, seperti yang ditawarkan oleh jenis kehidupan cyberpunk, atau memilih untuk menjauhkan diri dari hiruk-pikuk peradaban dengan gaya hidup tradisionalis, atau berusaha untuk mempertahankan harapan dan idealisme yang tersisa, seperti para kaum revolusioner. Kira-kira, bagi diri kalian sendiri, kalian bakal milih jenis kehidupan yang seperti apa? Sekian, gue Salata Sangening, sampai jumpa.